Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik yang saat ini bisa hadir maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini yaitu malam Jumat, kita adakan secara rutin doa bersama. Kita mendoakan leluhur kita semua dalam keadaan hati yang ikhlas, tidak membawa beban apapun. Sebelum acara doa bersama kita mulai, ini ada permohonan doa, yaitu untuk Ibu Saudah, mertua dari Bapak Fido, besan Bapak Jenal yang berangkat umroh pada tanggal 19 September. Nanti sama-sama kita doakan agar beliaunya tidak mendapatkan rintangan apapun di sana. Selain itu, kita yang belum ke sana juga segera bisa menyusul ke sana. Sebelum acara doa kita mulai, ada beberapa hal yang sangat penting kami sampaikan di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua melalui kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan bahasanya Allah yaitu bahasa perumpamaan. Jadi tidak secara langsung. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Suci dari keserupaan. Jadi tidak bisa dibayangkan wujudnya, tidak bisa itu dibayangkan. Selain tidak bisa juga tidak boleh. Kalau sampai bisa membayangkan berarti itu sesuatu, bukan Allah itu. Kenapa demikian? Karena selain Allah dimanapun tempatnya dan apapun itu namanya, itu adalah sesuatu. Selain Allah itu sesuatu. Tapi Allah meliputi di segala sesuatu. Itu maksudnya tidak ada kejadian sekecil apapun yang enggak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Artinya dalam hati itu diketahui oleh Allah. Jangankan yang kita melahirkan atau mengucapkan, tidak dilahirkan, tidak diucapkan pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya gerakan hati yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan hati yang jelek itu dari hawa nafsu kita sendiri. Lah itu yang kita harus waspada. Itu. Kita harus waspada. Tidak ada gerakan hati yang enggak diketahui oleh Allah. Baik itu gerakan baik maupun buruk diketahui oleh Allah. Didengar, diketahui, dinilai. Itu. Cuma yang baik ini atas kehendak Allah, yang jelek-jelek itu berasal dari hawa nafsu kita sendiri. Itu harus diperjelas. Karena begitulah caranya membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Itu. Jadi tidak boleh dicampur aduk yang jelek dari kita, yang baik juga, yang jelek dari Allah, yang baik dari Allah. Kalau itu benar, tidak perlu ada agama, sudah baik jelek dari Allah, tidak perlu ada aturan. Itu. Kenapa diadakan agama, diadakan aturan? Itu karena tindakan, gerakan yang dilihat maupun tidak, ya gerakan hati yang baik berasal atas kehendak Allah. Gak mungkin manusia bisa berbuat baik atau punya niat baik tanpa dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelek-jelek itu dari diri kita sendiri. Itu ya yang perlu kita pahami, kita garis bawahi, itu agar kita tidak merasa diri paling hebat. Tidak ada yang hebat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang perlu kita pahami, kita terapkan dalam kesehariannya. Itu kejadian di rumah pun demikian. Apabila ada kejadian yang baik, itu kehendak Allah. Tapi kalau apabila kejadian yang buruk itu berasal dari prasangka buruk kita sendiri, gitu. Kalau manusia, setiap manusia yang mempunyai prasangka baik kepada Allah, maka dunia ini udaranya sudah bagaikan surga. Seandainya semua manusia mempunyai prasangka baik kepada Allah, itu. Udara ataupun hawa dari titik awal itu ke sini semua, kedatang ke saat kita ada ini, gitu. Nah, karena kebanyakan itu selalu prasangka-prasangka buruk, sehingga sering terjadi keburukan-keburukan. Itu olah dari nafsu kita sendiri. Harus diulang-ulang itu. Sejak dulu hingga sekarang saya tidak pernah bicara lain, tidak pernah ganti topik pembicaraan. Jalan yang lurus, ya, jalan yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu ialah 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itulah dasarnya orang Islam. Itulah jalan yang lurus. Karena dengan begitu, kalau kita mau menjalani yang fardu tadi itu kita lakukan karena Allah, maka pelan-pelan perlu waktu, perlu proses, kita akan memahami isi dari kitab suci Al-Quran. Kenapa disebut kitab suci Al-Quran? Kenapa disebut kitab suci? Itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kami beri contoh sebuah riwayat yang mana riwayat ini sangat terkenal dan hampir semua orang Islam tahu, ya. Pada zaman dahulu ada seorang nabi namanya Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau sedang berjalan di lereng gunung, di bukit, di lereng gunung, ya. Di situ kemudian dia melihat sebuah api di puncak gunung itu. Beliau datang mencari api tadi. Nggak tahu setelah di sana itu ada sebuah pohon memang mengeluarkan cahaya api di situ. Tetapi ternyata di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di puncak itu. Kemudian Nabi Musa itu diperintahkan. Pada saat ini saudara-saudara kamu dari Bani Israel itu semuanya, hampir semua diperbudak oleh Fir'aun. Maka kamu aku beri tugas bawa kembali ke negaranya. Bebaskan mereka dari perbudakan. Dan kamu bisa mengajak saudara kamu yang bernama Harun. Pada waktu mau masuk itu terompah dari Nabi Musa itu disuruh lepaskan terompahmu, ini tempat suci itu. Setelah itu Nabi Musa ketakutan, kemudian di situ diberi tongkat,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disuruh berangkat. Sebelum berangkat membebaskan saudara-saudaranya, dia mencari, ya, Nabi Musa mencari Harun. Akhirnya Nabi Harun juga diangkat sebagai nabi. Berjuanglah untuk membebaskan kaumnya di Bani Israel yang kebanyakan dijadikan budak oleh Fir'aun. Cerita ini sudah sangat populer, hampir semua orang Islam tahu riwayat ini. Dan itu tertera dengan jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Akhirnya berjuang berbagai macam cara di situ, akhirnya berhasil membawa keluar dari Mesir. Seluruh budak tadi dibawa pulang ke arah Mesir. Walaupun sebelum sampai di sana dia dikejar oleh Raja Fir'aun, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tongkatnya yang dikasih tadi itu dipukulkan ke arah laut. Laut itu terbelah. Kemudian mereka semuanya lewat di laut itu. Begitu sudah lepas semua di atas laut, sementara Fir'aun dan anak buahnya masih ada di dasar laut tadi. Kemudian disuruh mukulkan kembali tongkat itu. Setelah dipukulkan kembali, air kembali seperti semula. Itu. Pasukannya Fir'aun kocar-kacir dan banyak yang meninggal. Karena kalau bisa membawa kembali tadi, bisa membawa kaumnya ke arah Israel itu akan dijanjikan tanah surga. Itu. Tapi ya begitu, walaupun sudah bebas, di perjalanan masih penuh rintangan, penuh ujian. Itu. Nah, kemudian pada suatu saat Nabi Musa mendapat perintah naik lagi ke puncak gunung tadi untuk suatu keperluan selama 40 hari. Begitu ditinggal naik selama 40 hari, turun kembali, di bawah pengikutnya tadi sudah nyembah patung emas. Hanya ditinggal 40 hari. Semuanya sudah menyembah, membuat patung emas. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam sampai murka pada saat itu. Dihancurkanlah patung emas tadi. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Dari cerita yang berasal dari kitab suci Al-Quran tadi, itu bahasa perumpamaan, bahasanya Allah. Itulah firman Allah. Ayatnya juga ayat yang nyata, ceritanya juga nyata. Dan kita harus tahu maknanya apa itu. Bukan hanya hafal artinya. Itu tadi bermakna, cerita tadi itu. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, kita semua baru lahir, ya. Kita dulu baru lahir. Ketika baru lahir tadi kondisinya masih fitrah. Sewaktu-waktu meninggal tanpa hisab, langsung ke surga. Tapi ketika besar kefitrahan tadi itu kembali, nafsu mutmainnah yang ada di dalam tubuh ini keluar. Begitu nafsu mutmainnah itu keluar, maka pemikiran kita sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu. Ya seperti umatnya Nabi Musa itu sudah. Akhirnya kita diperbudak oleh hawa nafsu. Ya seperti Fir'aun tadi. Seperti orang Israel yang diperbudak. Fir'aun itu perumpamaan dari sifat kita sendiri. Kita ini sedang diperbudak oleh sifatnya Fir'aun tadi yang berani mengaku Tuhan. Itulah ayat suci itu. Nah, kalau kita nggak mau berjuang membebaskan dari perbudakan itu tadi, maka selamanya kita memakai sifatnya Fir'aun, orangnya kere,
sifatnya Fir'aun. Lah Fir'aun sih orangnya kaya. Nah, kita ini harus berjuang untuk bebas dari cengkeraman hawa nafsu kita sendiri. Nah, kalau kita mau begitu, kita harus nurut nabi kita. Gitu loh. Pada saat itu yang nggak nurut dengan Nabi Musa, ya nggak kembali ke Israel. Nggak mungkin bisa kembali ke Israel. Sama dengan saat ini. Lah nggak nurut dengan apa jalannya dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tadi kami ucapkan, syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Kalau nggak lewat jalan yang lurus tadi, kita tetap dalam cengkeraman Fir'aun. Itu satu-satunya cara yang berasal dari Allah, yang dibawa oleh Nabi kita. Karena Nabi kita sekarang ini Nabi Muhammad. Kalau waktu itu Nabi Musa, itu juga perumpamaan aja. Kalau bedanya, kalau Nabi Musa itu diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum, itu saja. Seandainya ada kaum yang lain yang nggak mau nurut, nggak bisa dianggap salah. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad ini nabinya manusia, itu manusia di belahan dunia manapun, kalau nggak nurut jalannya dibawa oleh Nabi, pasti sifatnya nggak jauh beda dengan Fir'aun. Gitu. Kayak mana itu? Itulah makna dari riwayat tadi itu. Makanya kita harus menjalani dasar yang dibawa oleh Nabi kita. Nabi kita tidak memberikan fardu yang banyak-banyak. Fardu dari Kanjeng Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah itu ya cuman itu, syariat Islam itu aja. Sedang kita suci Al-Quran itu pedoman, bukan dasar. Itu. Walaupun 5 itu harus utuh. Jadi kita harus selalu membaca 2 kalimat syahadat. Bacanya karena Allah, bukan karena supaya nggak sakit, bukan karena supaya nggak susah, bukan karena supaya nggak ditagih orang, bukan karena sesuatu. Bacanya syahadat karena Allah, di dalam hati. Urusan pribadi kita dengan Allah. Kondisi enak apa tidak, susah apa tidak, bacanya syahadat rukun Islam yang pertama itu tetap karena Allah. Itulah caranya. Kalau itu yang Anda lakukan, seandainya pada zaman Nabi Musa Anda sedang memegang tongkat itu, walaupun di depan Anda ada lautan, maka kalau Anda pukul akan terbelah. Itu. Jadi makna dari tongkat tadi itu perumpamaan dari 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu. Maka jangan ada keraguan sedikit pun membaca 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu. Seluruh nabi di muka bumi ini kecuali Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum itu. Tapi kalau Nabi Muhammad untuk manusia, nabinya manusia yaitu. Jadi kalau memang manusia seharusnya lewat jalan yang lurus tadi. Jangan memakai jalan sendiri-sendiri. Gitu. Dasarnya ya cuma 5 itu, pedomannya kita suci Al-Quran itu. Serta kita kalau memegang itu, prasangka-prasangka buruk di hati yang setiap saat selalu didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi terbenahi. Yang membolak-balik hati itu Allah sendiri. Asal orangnya ibadah karena Allah. Kalau ibadahnya karena selain Allah, maka yang membolak-balik hati tadi ya selain Allah. Itu. Jadi nggak sulit-sulit, nggak rumit-rumit.
Kalau ibadahnya yang fardu tadi dilaksanakan karena Allah, yang membulak balik hati orang itu adalah Allah sendiri. Seandainya ada sedikit punya niat yang enggak benar menurut Allah, langsung diambil oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang bisa itu. Selain Allah enggak ada. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, setiap saat di hati ini terjadi peperangan itu tadi, maka kita harus jangan bosan-bosan mengakui, ya Allah, semua kejadian yang baik ini dari Allah, dan yang jelek-jelek di sekitar saya ini cermin hati saya sendiri. Itulah namanya pengakuan. Orang salah itu sebaik-baiknya mau mengakui kesalahan. Dan lagi, saudara-saudaraku sekalian, kita semua tahu bahwa Allah ini Maha Pengampun, tanpa ada keraguan. Cuma ampunan itu akan diberikan setelah orang itu mau mengakui kesalahan itu. Masalahnya nggak ada orang yang merasa salah tadi. Masalahnya semuanya merasa benar. Maka ampunan mustahil diturunkan kepada orang itu. Mustahil. Karena orangnya merasa benar. Itu. Saya tahu orang ganteng. Orang ganteng itu sangat baik. Namanya ganteng. Yang menjadikan nggak ganteng itu apa? Dia merasa ganteng. Ketika seseorang merasa ganteng, percaya apa enggak, orang itu sombong. Itu kalau soal rupa ya. Belum soal-soal yang lain. Masih banyak itu. Yang ringan-ringan aja tak sampaikan. Karena sangat mengerikan apabila seseorang itu merasa tadi. Orang dermawan itu kan baik, orang dermawan loh. Tapi kalau orang itu merasa dirinya dermawan, tidak ada nilai sedikit pun walaupun uangnya sampai habis diamalkan. Gitu. Jadi yang disebut merasa tadi itu umpama orang nulis menjadi penghapus tulisan itu. Sedangkan yang bisa menghapus tulisan itu hanya Allah. Makanya kalau kita nggak ibadah karena Allah, maka kita setiap hari memakai sifatnya Fir'aun tadi. Kalau nggak ada saya, kalau bukan saya, itu merasa itu tetap ada. Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada cara lain kecuali kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang bisa menolong kita hanya Allah. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lainnya itu enggak. Itu. Dan caranya untuk ibadah karena Allah, caranya sangat gamblang, sangat jelas, karena di situ tertera mana hukum yang fardu, mana hukum yang sunnah. Bagaimana hukum-hukum yang sunnah, bagaimana yang sunnah-sunnah, tergantung bagaimana yang fardu. Khusus yang fardu tadi kita jalani karena Allah. Sehingga kalau kita mau mendoakan ahli kubur, mendoakan saudaranya, mendoakan orang mau umroh, mau apa, itu ikhlas, kita tidak minta apa-apa. Bahkan tidak minta pujian. Itu. Mendoakan siapapun juga ikhlas. Itu. Ditimpa ujian juga ikhlas. Karena kenapa kok bisa ikhlas? Karena itu demi kebaikan. Itu. Jadi tidak ada penyesalan-penyesalan itu. Sesuatu yang sudah kita jalani, sesuatu yang sudah kita ketahui, semuanya itu ada hikmahnya. Itu. Jadi zaman dulu pernah pergi kemana, pernah kerja kemana, pernah menjadi apa, itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia.
kita harus pandai mengambil hikmah dari tiap-tiap kejadian. Dulu ketika saya belum sepenuhnya memahami tentang kehidupan ini, saya terkadang masih ada penyesalan. Kenapa dulu saya waktu masih muda, 13 tahun, kerja di luar Pulau Jawa, sampai demikian lamanya, pindah-pindah dari kota satu kota yang lainnya. Kadang-kadang ada penyesalan seperti itu. Ternyata itu tidak boleh disesali, itu termasuk bagian dari Allah mendidik kita. Agar kita tahu kehidupan di luar Pulau Jawa. Itu. Agar kita tahu kebiasaan orang-orang di luar Pulau Jawa. Itu. Dan kita bisa memakluminya. Gitu. Jadi nggak sama orang yang banyak pengetahuan tentang hal-hal demikian dengan orang yang nggak tahu di tempat lain. Ada tetangganya banyak omong sudah marah-marah. Kamu belum tahu orang yang jauh dari orang itu. Orang yang lebih jahat dari itu sangat banyak. Gitu. Kalau itu banyak pengalaman dan kita bisa mengambil hikmah, kita merasakan kehidupan ini sangat nyaman-nyaman saja. Sangat enak-enak saja. Bahkan kalau kita bisa menikmati hal-hal seperti itu, rasa syukur di hati selalu mengalir seperti sumber mata air. Itu karena sebuah pertolongan. Nah kalau dulu diam aja di rumah kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Ada cerita apa di luaran kita nggak tahu. Itulah saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita berdoa. Sebelum membaca Fatihah tadi, kami ingatkan sekali lagi, apabila membaca Fatihah jangan terlalu panjang-panjang dan lama. Agak cepat sedikit, cuma jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang itu membacanya itu.